Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Melani Putri dengan NPM 233510446. Di sini saya akan mengerjakan proyek yang saya buat, yaitu e-commerce dari Emina Kosmetik. Di sini kita bisa login, register, serta kita menambahkan produk dan melihat barang-barangnya. Selanjutnya bisa kita lihat keranjangnya dan juga kita bisa check out. Sebelumnya, yang kita buat yaitu langkah-langkahnya seperti menginstal project-projectnya. Kita buat dulu project view feed-nya, baru kita install Axios-nya untuk API yang kita buat nanti. Kita di sini menggunakan API dari yaitu backend Express.js. Selanjutnya kita nginstal routernya, piniannya. Selanjutnya kita menggunakan framework yaitu Quasar untuk CSS-nya. Selanjutnya kita install iOS dan Swiper. Gunanya untuk animasi dan untuk nge-swipe website kita nanti. Selanjutnya di sini terbagi menjadi dua project, yaitu bagian front end dan back end. Pada struktur project dari front end di sini terdapat search public. Di sini ada db.json, package.json dan feed.config. Isi bagian publiknya di sini ada image. Image di sini gunanya untuk menyimpan gambar-gambar produk yang kita buat. Di sini ada produk dari face, lip, dan mask, moisturizer, serum, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat search. Di sini kita bisa menyimpan folder komponen seperti asset, komponen, helper, router, storage, view, app, main.js, dan quasar variabel. Pada bagian search asset di sini terdapat gambar dan banner-banner yang mau kita masukkan ke dalam web kita ini. Di sini juga terdapat komponen. Pada komponen di sini terdapat alert, index, dan nav. Nav.view ini gunanya untuk mengatur menu utama pada halaman home kita nanti. Selanjutnya terdapat helper. Helper di sini ada Axios Wrapper, Index.js. Di sini gunanya Axios Wrapper gunanya untuk menyambungkan API dari front end ke back end kita agar datanya dapat nyambung nantinya. Selanjutnya di sini ada router. Router di sini untuk mengolah navigasi dari project-project kita di sini. Di sini navigasinya terdapat beauty 101 untuk halaman beauty nanti, habis itu makeup, skincare, serta akun kita. Di sini terdapat store. Store di sini gunanya dari Pinia. Pinia di sini untuk menyimpan dan manipulasi data kita. Jadi data-data nanti akan kita pakai dari Pinia di sini. Di sini terdapat out store. Di sini terdapat out store. Di sini kita menggunakan Pinia, kita import dari view. Habis itu kita pakai helpernya yaitu Axios Wrapper dan beserta codingannya. Nah, di sini terdapat search view. Di bagian view di sini terdapat subnya lagi yaitu akun, kategori, user. Selanjutnya ada chart, home, index, order history, promo, app view. Nah, pada bagian akun di sini terdapat bagian dari login dan register serta layout untuk ngatur routernya dan index. Selanjutnya terdapat kategori. Nah, di bagian kategori terbagi lagi subnya menjadi beauty 101, makeup, skincare. Yang dimana beauty 101 di sini akan mengarah pada halaman makeup 101, skin 101. Dan juga untuk skincare, di sini nanti akan mengarahkan ke halaman skincare, yaitu dari mask, moisturizer, serum, sunscreen. Selanjutnya pada bagian makeup seperti itu juga. Di sini terdapat user. User di sini untuk edit, list, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian chart.view ini gunanya pada halaman keranjang pemesanan kita nanti. Selanjutnya di sini home yaitu menu utama dari aplikasi kita. Selanjutnya ada order history. Di sini terdapat out store. Di sini kita menggunakan Pinia, kita import dari view. Habis itu kita pakai helpernya yaitu Axios Wrapper dan beserta codingannya. Nah, di sini terdapat search view. Di bagian view di sini terdapat subnya lagi yaitu akun. Pada order history di sini terdapat riwayat pemesanan pembelanjaan kita. Selanjutnya terdapat promo yaitu promo dari produk-produk tersebut. Selanjutnya ada app view, main.js. Main.js di sini gunanya banyak di sini untuk menyimpan variabel Pinia,
habis itu quasar, habis itu router, dan lain-lain. Selanjutnya di sini terdapat quasar variabel SAS, di mana kita bisa mendefinisikan variabel quasar kita. Misalnya kita memakai warna apa, maka akan masuk ke dalam quasar variabel SAS. Nah, di sini pada bagian chart.view-nya. Nampak di sini kita mengimpor onMounted, computed dari view. Habis itu kita ngimpor storage pinianya menggunakan use char. Habis itu kita menggunakan notify quasar from quasar. Notify di sini seperti kayak kita membuat notifikasi seperti kita telah menyimpan produknya, maka nanti akan muncul notifikasinya. Selanjutnya terdapat routernya. Nah, di sini menu home kita bisa isi dari pada halaman utama kita. Di sini kita ada menggunakan import swiper. Swiper di sini gunanya untuk nge-swipe atau menggeser halaman-halaman yang ada di home kita. Nah, selanjutnya terdapat views index.js. Index.js di sini gunanya untuk mengekspor dari home.view. Selanjutnya terdapat order history. Dan juga promo, sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada app view ini kita bisa mengimpor dari navbar kita, seperti nav alert dari komponen. Serta kita menggunakan use outstore, di mana dari pinia kita tersebut. Selanjutnya pada main.js. Nah, di sini kita ada ngimpor view, pinia, router, quasar kita. Habis itu ngimpor AOS. AOS ini di sini gunanya untuk animasi pada halaman web kita. Dan juga kita menggunakan const app create app config global axios. Axios di sini pada backend kita nanti. Nah, di sini pada variabel quasar kita menggunakan warna-warna yang kita butuhkan. Nah, ada titik env, di mana di sini kita mendefinisikan variabel localhost kita. Kita menggunakan localhost 4000. Selanjutnya terdapat file config-nya. Config di sini gunanya ada di sinilah. Selanjutnya terdapat feed config-nya. Di sini kita import quasar, feed pluginnya, dan kita menggunakan localhost 4000 pada user dan API kita. Selanjutnya pada backend. Pada backend di sini kita menggunakan routes. Routes di sini ada gunanya untuk mengatur navigasi dari chart routes kita, habis itu order kita, dan juga di sini terdapat db.js. Nah, pada chart routes di sini sudah ada, kita ambil backend-nya menggunakan query kita yang kita buat menggunakan Express.js, di mana kita bisa mengambil semua item chart milik user. Sebelumnya kita sudah membuat table atau database di MySQL kita, di mana kita bisa mengambil milik user tersebut, bisa menambahkan produk dan juga melihat semua itemnya. Selanjutnya di sini terdapat order.js. Pada di sini order.js kita bisa mengambil semua order berdasarkan user ID kita dan dikelompokkan berdasarkan create add. Selanjutnya kita menggunakan db.js. Di sini kita bisa mendefinisikan database kita. Kita menggunakan database dari MySQL dengan hostnya localhost, usernya root, dan databasenya yaitu project. Maka ia akan mengoneksikan antara MySQL kita dengan backend kita nanti. Selanjutnya terdapat hash.js dan index.js. Nah, di sini terdapat hash.js dan index.js. Pada hash.js-nya kita menggunakan bcreate, yang artinya kita nanti bakalan mengubah password kita yang misalnya dari 123, maka dia akan menjadi bentuk yang sudah terenkripsi. Maka ia akan menghasilkan hasil hash kita. Selanjutnya terdapat index.js. Index.js di sini terdapat kita bisa ngimport router kita dari order. Habis itu kita ngimport chart kita dari router juga.
Dan di sini terdapat login yang kita gunakan beserta passwordnya. Begitu dengan set user.js, maka dia di sini akan mengkonfigurasikan koneksi MySQL. Kita bisa mengganti username-nya atau password sesuai nama database kita dan data user yang ingin di-insert. Berikut ini adalah output dari codingan kita nantinya. Selanjutnya di sini terdapat project backend yang kita buat tadi. Kita ketikkan di sini node index.js. Maka dia akan muncul API ready kita di localhost 4000 dan MySQL connected. Selanjutnya kita buka folder frontend kita. Kita klikkan npm run dev. Maka ia akan menuju localhost 3000. Kita klik linknya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai project UAS saya, mengenai e-commerce Emina Kosmetik. Jika kalian hendak menggunakan atau melihat repositorinya ada di GitHub. Di https github.com Adinda Melani Putri, UAS PBK Adinda Melani Putri, Git. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.